Baik. Ini kedengeran ya? Halo? Dengaran Pak. Halo? Oke, baik. Ya, baik, saya ingin jelasin kaitan namanya langkah-langkah mengevaluasi bahaya di tempat kerja atau di industri. Nah, yang pertama adalah langkah pertama nih ya, kita lakukan atau laksanakan survei ya. Ini jalan pintas. Jadi kalau dalam pelaksanaan untuk evaluasi ini yang pertama, langkah pertama adalah melakukan survei jalan pintas. Nah, kemudian apa aja sih yang dilakukan di dalam langkah pertama ini? Yaitu pertama mengenal secara fisik ya, mengenal secara fisik di tempat kerja itu apa, kemudian aliran proses ya, proses kerja. Nah, di sini ada input, ada proses, ada output. Nah, ini harus kita tahu. Berikutnya adalah mencatat hasil wawancara yang dilakukan. Nah, ini apa yang kita lihat, kita catat hasil wawancaranya. Berikutnya adalah menggunakan kemampuan secara profesional ya untuk mencatat kondisi yang ada. Nah, jadi kita melakukan survei itu harus mempunyai kemampuan profesional. Ya, bukan hanya ya lihat aja, tapi kita harus mempunyai kemampuan profesional. Berikutnya adalah mengamati ya area kerja dan apa yang dilakukan pekerja. Nah, ini penting ya. Kemudian dengarkan keluhan atau pandangan dari para pekerja. Nah, ini kita catat, kita amati gitu. Ya. Berikutnya adalah menginventarisasi bahaya-bahaya di lingkungan kerja. Nah, ini kalau kita lihat yang pertama ini intinya mencatat ya atau menginventarisasi bahaya-bahaya. Berikut langkah kedua. Nah, langkah kedua ini adalah setelah kita menginventarisasi bahaya, kita memprioritaskan untuk melakukan evaluasi. Nah, pertimbangannya adalah prioritas yang dibuat pada saat survei. Ini apa aja? Prioritasnya yang kita akan catat apa aja tadi. Ya, kemudian kita tinjau ulang semua catatan yang lalu saat survei dilakukan. Nah, kalau kita lihat yang pertama itu apa yang dicatat tadi. Nah, itu kan ada itu semua. Ya, kemudian kita memprioritaskan kira-kira dari setiap bahaya itu kita prioritasnya yang lebih utama yang mana gitu ya. Berikut adalah semua jawaban dari pertanyaan yang pernah dilakukan. Nah, ini juga penting juga putuskan ya apa yang akan dievaluasi ya. Jadi yang dari prioritas kita putuskan apa yang dievaluasi itu apa. Kira-kira bagian mana dan seterusnya lah. Nah, ini ada daerah yang memerlukan perbaikan berdasarkan survei jalan pintas ya. Sekiranya memang ada beberapa wilayah atau unit kerja yang perlu perbaikan, maka dilihat, diprioritaskan apa. Halo, kira-kira dengar nggak? Kalau Pak, suaranya ini Pak kurang keras tadi Pak. Oh, kurang keras ya. Iya, Oh, iya Pak. coba saya naikin lagi. Ini keras sudah belum? Sudah Pak. Udah. Oke, udah. Baik. Berikutnya adalah langkah ketiga. Udah kedengeran nggak saya ngomong? Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Ya, dari langkah ketiga ini kita adakan penelitian sederhana. Nah, kalau kita lihat ada tinjauan ulang hasil inventarisasi bahaya di proses operasional. Ya, jadi kita tinjau ulang lagi tadi yang di langkah ke-1, 2 ya. Kemudian kita adakan suatu kajian, kajian ulang atau kajian terhadap masalah yang ada atau bahaya yang ada dengan literatur yang berkaitan dengan bahaya tersebut.
Nah, Anda harus lihat nih, kira-kira apa yang menjadikan bahwa proses bahaya tadi itu seperti apa, ya. Ini langkah ketiga nih. Kemudian langkah keempat adalah setelah kita tentuin tadi kajian ulang dengan penelitian sederhana, kemudian proses yang relevannya tuh yang kira-kira memang cocok tuh apa, ya. Nah, ini ada siapkan diagram proses berkaitan dengan bayang dievaluasi, ya. Kemudian untuk melihat proses yang bahaya tadi itu kan, nah kita dengan menggunakan alat analisisnya, yaitu salah satunya ada job safety analysis atau analisis keselamatan proses, ya. Nah, ini dilihat nanti seperti apa. Kemudian untuk menentukan beberapa bahaya tadi itu, nah kita lihat juga buat daftar checklist atau buat daftar periksa. Nah, ini bagaimana cara mengevaluasi bahayanya, mulai dari proses operasional, peralatan, pekerja, atau cara-cara perbaikan. Ya, kemudian baru nih melakukan modifikasi proses. Nah, kemudian bahaya dapat muncul atau perlu dinilai bahaya. Nah, ini langkah keempat. Nah, berikut adalah langkah kelima, yaitu adalah melaksanakan pemantauan dan pengambilan sampel. Ya, jadi kalau udah ditentukan prioritas masalah tadi, nah kita tentu ini sampel yang akan diambil apa aja, di mana, ya, kapan, bagaimana, ya, banyak sampel yang diambil. Nah, gitu. Ya, kemudian sebelum melakukan pemantauan atau pengambilan sampel harus dikalibrasi alatnya. Ya, misalkan lingkungan fisik, misalkan kebisingan nih, nah, berarti harus dikalibrasi alatnya. Ya, misalkan berikutnya adalah, nah ini yang keenam adalah menginterpretasikan hasil. Artinya, apa yang kita lakukan, yang sudah dihitung, dianalisis dan sebagainya, kemudian kita bandingkan dengan hasil data-data lain. Ya. Kemudian buat catatan secara detail dan akurat. Ya. Kemudian apa udah benar ini hasilnya dan ditandai apakah sudah sesuai standar yang berlaku atau belum. Ya. Kemudian presentasiin hasilnya kepada semua pegawai dan pengawas yang bersangkutan. Ya, jadi mengevaluasi itu ada 6 tahapan. Ya. Saya kira itu aja sih, ya, yang dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Ini orangnya mana pada? Nggak ada nih. Ada yang ditanya kira-kira? Ada ditanya nggak? Ada. Saya rasa cukup, Pak. Ada kira-kira yang ini. Ada kira-kira? Nah, ditanya. Nggak ada. Malaysia nanya. Enggak. Oh, enggak. Si Miftah nanya. Belum, Pak. Oh. Si Bella. Belum, Pak. Baik ya, saya kira nanti saya share aja ini dan bakunya. Terus ya, kalau memang nggak ada, kita presentasi nih. Siapa yang presentasi Promkes? Presentasi Promkes ya, Pak. Siapa? Miftah.
Ya, coba Meta kita lihat. Oke, harus perhatian Met. Nah, ayo. Bentar ya Pak, saya cek file. Gimana nanti kok lama banget ya? Sebenarnya soalnya saya taruh cancel file-nya. Bentar ya Pak. Udah kelihatan belum ya Pak? Belum ada. Benar Pak, internet saya agak. Udah Bayu, udah terlihat. Udah kelihatan ya? Oke. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Miftah Al-Bayhaqi, ingin mempresentasikan tentang promosi kesehatan dengan tema yaitu stakeholder, government, dan mitra kerja dalam kolaborasi promosi K3 di tempat kerja. Oke. Di slide pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kolaborasi. Mungkin teman-teman ada yang masih memiliki persepsi yang berbeda tentang pengertian kolaborasi, yaitu ada dari Merriam-Webster, yaitu kolaborasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Latin, yaitu collaborare, yang artinya bekerja bersama. Oke, di selanjutnya adalah komponen kolaborasi, yaitu stakeholder. Konsep stakeholder pertama kali dikenalkan oleh Stanford Research Institute pada tahun 1963 yang mendefinisikan tentang stakeholder sebagai kelompok-kelompok yang tidak akan ada tanpa dukungan organisasi. Oke, kemudian awal munculnya konsep ini adalah untuk mengklasifikasikan dengan mengevaluasi konsep kinerja perusahaan, yaitu dikutip oleh Carroll tahun 1991. Oke, kemudian
Kemudian yang kedua adalah kemitra usaha. Kemitra usaha memiliki pengertian yaitu jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antar pengusaha kecil dengan pengusaha besar menengah atau besar, perusahaan mitra disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar sehingga saling memerlukan, menguntungkan, dan memperkuat. Teman-teman semua ini untuk PPT-nya nggak pecah kan ya gambar ya? Soalnya langsung dari PDF. Halo? Enggak ya? Enggak ya? Selanjutnya yaitu sasaran promosi kerja yang dilakukan oleh kemitraan kerja. Sasaran kemitraan promosi K3 adalah terlaksananya kemitraan baik dan benar bagi para pekerja terkait di lapangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, yang terakhir adalah government, yang mana kita tahu sekarang sudah memasuki era globalisasi, yaitu sudah ada sistem e-government yang memiliki pengertian yaitu e-government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah e-government, biasa dikenal e-gov atau pemerintah digital, online pemerintahan atau pemerintahan transformasi. E-government adalah satu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, maupun administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Contohnya untuk promosi K3 adalah teman-teman bisa lihat pada website Kemenaker dan lain-lain. Dan juga ada website dari Kementerian Lingkungan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran yang akan menjadi penutup presentasi saya, yaitu dalam promosi kerja, pihak stakeholder maupun mitra usaha saling bekerja sama dalam upaya promosi K3, salah satunya dengan memanfaatkan sistem e-government supaya dapat kembali meningkatkan kesadaran akan pentingnya K3 dalam pekerjaan. Karena pada era globalisasi ini kita dapat mengakses apapun menggunakan elektronik sehingga tidak ada alasan untuk tidak saling mempelajari atau saling kolaborasi satu sama lain. Adapun saran yang saya sampaikan di sini yaitu untuk tercapai tujuan dari promosi K3, maka sistem government pemerintah harus lebih diperhatikan lagi dan juga para elemen mulai dari mitra usaha dan juga stakeholder saling membantu satu sama lain dalam bidang promosi K3 di tempat kerja. Oke, sekian presentasi dari saya. Sekiranya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang ditanya nggak? Kira-kira? Ditanya nggak ada kira-kira? Masa nggak ada yang nanya nih sama sekali? Ayo, nggak ada yang nanya. Nanti ujian nggak tahu, ya nggak nanya nih ya. Berarti emang nilainya nggak tahu juga. Coba. Nah, nanti ujian itu saya mau bikin aplikasi tentang promosi K3. Ya. Nggak ditanya nggak? Halo, ada yang ditanya? Halo? Wah, benar-benar pasif. Benar-benar pasifnya.
Nomor pasif nih. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Mau ada yang nanya nih. Belum ada pertanyaan, Pak. Oh, baik, dari saya ini si Nipta ini masih kurangnya referensinya dari mana ini? Kamu ambil punya orang aja. Ya, Iya, Pak. itu makanya Anda harus tahu nanti dari mana ini gitu. Ya. Ya, jadi kalau Anda bikin suatu saat nanti bikin presentasi harus jelas. Ini punya siapa, ya, kemudian dasarnya apa, ya, kemudian revisi dari mana. Ya, kalau sekarang kan udah canggih ya, mau apa aja ada. Ya, jadi kalau Iya, Pak. kita lihat ini masih lemah. Anda ambil seperti ini. Saran saya, referensinya dicantumin. Iya, Pak. Dari mana, ya, baru nanti Anda analisis yang Anda memang diperlukan tuh apa promosi ini gitu. Ya, Iya, Pak. Siap, Pak. tolong dilengkapi nanti sebelum dikirim ke saya, di email ke saya. Jadi ada perbaikan-perbaikan. Ini yang lain juga sama ya. Jadi bukan hanya Mita doang ya. Kebanyakan ngambil comot-comot doang, itu namanya plagiat. Nah, orang diambil ya bukan dari hati dari kita yang nulis tapi punya orang. Itu mah anak SD pinter tuh. Ya, maksud saya Iya, bukan Pak. seperti ini. Ini yang lain juga nih gitu ya. Kemudian stakeholder. Nah, stakeholder itu siapa sih sebenarnya? Stakeholder itu siapa? Stakeholder. Jadi ada yang dipertanya. Anda belum siap kayaknya. Ya, Jadi apa untuk yang ditulis? iya, Pak. Ya, belum dimasukin nih untuk yang pengertian stakeholder ya. Baru konsep aja. Nah, kan jadi saya baca tadi nggak ada yang stakeholder itu apa. Jadi Anda harus jadi judulnya itu kan udah jelas tentang stakeholder itu gimana ya. Jadi harus dijelasin apa gitu ya. Jadi dua tuh ya. Kemudian Iya, Pak. peranan stakeholder itu apa? Peranannya stakeholder itu apa? Kemudian jadi kalau mau melihat tentang stakeholder itu sebenarnya fungsinya apa kan gitu. Ya, stakeholder itu terutama dalam promosi K3 ini gitu ya. Iya, Pak. Nanti tolong dilengkapi aja ya sebelum dikirim ke saya. Oke, Pak. Siap, Pak. Sama masukin referensi ya di tiap. Iyalah itu harus jelas, jangan tomat-tomat begini. Yang lain juga sama nanti ya. Ini penilaian dari saya nanti ya. Baik, Iya, Pak. Oke, Pak. saya kira untuk hari ini cukup aja. Jadi nanti yang memang direvisi harus direvisi ya.
Ada pertanyaan kira-kira dari Anda ini, ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada? Belum sih Pak. Ini Jadi baru pertanyaannya cuma satu aja yang tadi itu aja sih, penempatan referensinya aja. Berarti setiap poin itu harus langsung ada di referensinya di situ juga ya Pak? Nggak usah iya, dijadiin satu maksudnya? enggak, ya emang harus. Jadi Anda ngambil referensi itu jangan 1-2 biji doang. Referensi semakin banyak semakin bagus. Karena setiap pendapat orang itu relatif, gitu kan. Iya Pak, iya Pak. Nah, jadi belum tentu benar itu apa yang dia munculin itu pendapat dia belum tentu benar. Makanya harus ya duduk ya. Oke Pak. Saya kira kalau memang nggak ada ya saya tutup aja. Nanti tolong Zahra nanti di ini ya di share ke Mbak Nindya ya. Iya, Bapak. Nah, sama ya baik. Nanti ini udah pertemuan keberapa ya? Ke-8 apa ke-9 ya? 9, Pak. Oh ya, 9. Oke, nanti di pertemuan terakhir nanti akan saya berikan bahan bakunya, akan saya kasih ya. Saya kira itu aja sih ya. Tolong nanti Zara jangan lupa ke Mbak India ya. Oke, Iya, Pak. saya kira dari saya cukup. Saya ucapkan terima kasih, selalu sehat walafiat, dan kita saling doakan satu sama lain ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjumpa di kelas. Kelihatannya ada nggak kira-kira mau di kelas di Tamrin? Gimana, Pak? Kira-kira ada nggak nanti kita offline di kelas? Beberapa pelajaran udah ada yang ini sih, Pak, offline. Oh gitu. Oke deh. Ya, enakan online apa offline? Offline Pak. Enakan online ya. Menurut Offline saya kalau online belum tentu mudeng Pak. terganggu kita di sini. Ya, enakan offline ya, ya nanti diskusinya lebih matang ya. Oke. Ya sebenarnya saya mau ngasih tentang tips atau tentang materi K3 untuk Anda ini lebih ya. Jadi karena daring ya paling yang ngebaca-baca doang ya kan, baca mah bisa aja, tapi kan secara realnya akan saya gambarin tuh seorang K3 itu apa dan bagaimana. Itu yang penting ya. Ya nanti mudah-mudahan lah kalau memang nanti udah offline kita masuk ya. Baik, saya kira itu aja sih dari saya. Saya yang akhiri aja. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Selalu sehat, walafiat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.